pagi anak-anak. Bagaimana untuk kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Oke, sebelum memulai materi hari ini, Ibu minta satu orang untuk angkat doa di depan. Oke, sekarang Ibu mulai absen. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan membawa materi golongan alkali tanah. Jadi anak-anak, alkali tanah itu sendiri unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Jadi, unsur-unsur yang termasuk dalam alkali tanah adalah ada 6 unsur, yaitu ada berilium, ada magnesium, ada kalsium, ada strontium, ada barium, dan ada radium. Jadi anak-anak, seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah itu berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Jadi, logam ini banyak ditemukan di laut, batuan mineral dalam bentuk-bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena itu, logam alkali tanah berada di golongan 2A dan bilangan oksidasinya itu sama dengan +2. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logam alkali tanah. Adapun sifat umum dari logam alkali tanah ini anak-anak, yang pertama itu, dia itu bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar, itu yang pertama. Yang kedua, relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantar kalkalor dengan baik, kecuali berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksidasi kuat, kecuali berilium. Nah, yang kelima, densitas, titik lele dan titik didinya relatif rendah. Terus, radium bisa bersifat radioaktif, dan jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali 1A. Oke anak-anak, berikut kita masuk ke sifat kimia dan sifat fisika logam alkali tanah. Yang pertama, sifat kimia. Jadi anak-anak, sifat kimia dari golongan alkali tanah di sini yang pertama, logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jadi, dibandingkan Ba, Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Jadi anak-anak, yang kedua, berilium merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Jadi di sini unsur berilium itu tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu magnesium bisa bereaksi dengan air namun lambat. Nah, untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. Sementara sifat yang keempat itu, logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen, yaitu unsur golongan 4A, kecuali berilium. Jadi di sini reaksi berilium dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, unsur alkali tanah lainnya, magnesium, bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Nah, yang berikut, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksidasi. Jika bereaksi oksigen berlebihan, maka Ba akan membentuk senyawa peroksida, yaitu BaO2. Nah, sifat yang berikut, saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu yang menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Nah, sifat kimia yang terakhir yaitu sama dengan seperti logam alkali, jadi alkali tanah juga memiliki warna nyala. Jadi,
warna nyala berilium dan magnesium akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Sementara untuk unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna nyala berturut-turut jingga, merah, ungu, dan kuning kehijauan. Nah, jadi itu merupakan beberapa sifat golongan alkali tanah, yaitu sifat kimianya. Sementara untuk sifat fisikanya, yang pertama, jadi anak-anak, yang pertama itu unsur alkali tanah dan senyawa dari alkali tanah itu bersifat keras, memiliki titik lele yang lebih tinggi dibandingkan unsur alkali, yaitu logam alkali tanah reaktif lunak dan dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, kecuali berilium. Jadi itu merupakan sifat fisika dari golong alkali tanah. Jadi anak-anak, unsur alkali tanah bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu akan memberikan contoh seperti unsur berilium, yaitu unsur berilium ini dapat digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa. Jadi berilium dipilih karena bersifatnya kuat dan dapat bersinar. Jadi itu merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur magnesium. Nah, unsur magnesium ini yaitu dapat dijadikan sebagai obat ma. Nah, magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau biasa disebut paduan logam bersama aluminium. Nah, kemudian unsur kalsium. Jadi unsur kalsium di sini juga dapat digunakan sebagai pengekstraksi logam dari oksidanya. Nah, dan unsur radium ini di sini juga bisa dapat digunakan untuk terapi. Jadi itu beberapa manfaat dari unsur golongan alkali tanah. Jadi anak-anak, di sini kamu wajib mempunyai tabel periodik unsur supaya kita nanti bisa melihat unsur-unsur atau bisa belajar di mana letaknya unsur-unsur golongan 2 pada periodik unsur. Jadi anak-anak, itu saja materi yang ibu bawakan hari ini. Untuk minggu depan ada beberapa soal yang ibu kasih dan dikerjakan di rumah sebagai tugas. Itu ada 3 soal. Jadi akan dikumpulkan minggu depan. Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, satu orang angkat doa. Oke, baik anak-anak, jadi kita akan melanjutkan materi untuk minggu depan. Selamat siang dan sampai jumpa.